Pesan gaib Ki Ageng Mangir 4, Misteri Batu Giling. Misteri Batu Gilang. Perebutan kekuasaan dan politik tidak hanya terjadi saat ini. Sebuah bukti sejarah dari tahun 1509 mampu menerangkan hal tersebut. Batu Gilang, yang dimuliakan di Endalem, Kota Gede, Purbayan. Batu Gilang ini sebenarnya adalah singgasana Panembahan Senopati, Mataram. Hal itu seperti dikatakan oleh abdi dalam Keraton Yogyakarta, Hastino Darwinto yang mengabdi pada Keraton Yogyakarta sejak 1996. Awalnya dari penyerahan tanah kemerdekaan, alas Mentaok dari Ki Ageng Mangir III, BP, Hastino Darwinto, abdi dalam sejak 1996 mendapat kehormatan sebagai juru kunci Batu Gilang, mulai mengurai sejarah. Kala itu, 1509, Panembahan Senopati mendapatkan tanah kekuasaan, warisan dari ayahnya, Ki Ageng Pemanahan, alas Mentaok. Namun seperti yang diketahui, wilayah tersebut sudah terlebih dahulu berada di tangan Ki Ageng Mangir III, yang masih mempunyai silsilah dari Kerajaan Majapahit. Panembahan Senopati kemudian menyuruh Ki Ageng Mangir untuk menyerahkan daerah tersebut agar menjadi tanah Mataram. Namun Ki Ageng Mangir III yang terkenal dengan pusakanya, Tombak Baru Minting, menolak. Ki Ageng Mangir merasa lebih dulu mempunyai hak atas wilayah tersebut dan ingin membangun kekuasaan sendiri. Akibat dari sikap kukuh Ki Ageng Mangir itulah, akhir hayat Ki Ageng dihantar melalui tragedi Batu Gilang yang berada di bawah singgasana Panembahan Senopati, meski melalui jalan asmara terlebih dahulu. Batu Gilang itu tak lain adalah yang sekarang ini dijaganya sebagai juru kunci Keraton Yogyakarta. Batu Gilang sekarang masih terawat baik. Karena sudah dimuliakan oleh Sultan HB8, bersamaan dengan pembangunan Hastorenggo, makam terah Raja Mataram. Anehnya, seperti diungkapkan oleh tim peneliti Lembaga Studi Jawa dalam bukunya, Kota Gede, Batu Gilang di Kota Gede ini memuat ungkapan berbahasa asing dalam 4 bahasa, bahasa Latin, Ita Movetur Mundus, Perancis, Ainsi Vel Monde, Belanda, Zoogaat de Wereld dan Italia, Cosi van il Monde. Ungkapan lain dalam bahasa Latin, Et aeterna memoriam sortis infelicis yang diterjemahkan, untuk memperingati nasib yang kurang baik. Dan ungkapan, Infortuna consurtes digni valete, quid stupearis ainsi, videte ignari et ridete, contemite veoes constem tu vere digni. Dan in gloria maximam, untuk kemuliaan yang sangat tinggi. Sementara itu di Desa Mangir sendiri juga dikenal legenda riwayat Batu Gilang. Batu Gilang ini menurut cerita penduduk, merupakan bukti sejarah tentang keberadaan padepokan Ki Ageng Wanabaya. Sehingga ketika orang menanyakan di manakah letak padepokan Ki Ageng Wanabaya di Mangir, orang dapat mengetahui dengan menyaksikan Batu Gilang. Batu itu hitam, berbentuk persegi 4 berukuran kira-kira 1 m. Di atas Batu Gilang ini dipercaya sebagai dhampar, singgasana. Subakri sebagai juru kunci Batu Gilang tersebut menuturkan bahwa di tempat tersebut dahulu pernah berdiri sebuah keraton Mangir. Petilasan tersebut sebagai bukti tempat ini adalah rumah Ki Ageng Mangir, tambahnya. Tetapi ada juga yang percaya sebagai tempat menyimpan pusaka. Batu Gilang Gilangharjo. Ganjuran adalah kawasan yang merupakan bagian dari alas Mentaok. Keberadaannya tidak terpisahkan dengan suatu wilayah yang dalam babat tanah Jawa dikenal dengan nama Lipura. Di Lipura inilah Panembahan Senopati pernah melakukan laku spiritual dan mendapatkan wisik untuk mendirikan pusat Keraton Mataram. Tempat Panembahan Senopati Teteki ini sekarang terkenal dengan peninggalannya yang berupa batu berbentuk kotak yang sering disebut Watu Gilang. Letak Watu Gilang ini berada di Dusun Janggan, Gilangharjo, Bambang Lipuro, Bantul. Semula Panembahan Senopati pernah punya niat mendirikan pusat pemerintahan Keraton Mataram di tempat dia teteki. Akan tetapi letak Dusun Janggan ini tidak terlalu jauh dengan wilayah Mangir. Oleh karena itu Ki Ageng Pemanahan menasihati Panembahan Senopati agar jangan mendirikan keraton di Gilangharjo. Jika hal ini dilakukan, maka Panembahan Senopati akan selalu berhadapan dengan Ki Ageng Mangir Wanabaya. Sekalipun Panembahan Senopati memiliki senjata sakti berupa tombak bernama Kiai Ageng Pleret, tetapi Ki Ageng Mangir pun memiliki senjata sakti yang juga berupa tombak bernama Kiai Baru Kelinting. Sedikdaya apapun orang, tidak akan kuat menerima tusukan tombak Kiai Baru Kelinting. Demikian Sunan Kalijaga dalam babat Mangir pernah menyatakan hal tersebut. Untuk itulah Panembahan Senopati mengurungkan niatnya untuk mendirikan keraton di wilayah ini. Dengan demikian Kiai Pleret batal berhadapan dengan Kiai Barklinting,
Untung Febrianto, Tia Setiani, Teresia Karninda.